Yayu Basuki. Nama yang mungkin jarang dibahas hari ini, tapi pernah jadi puncak tenis Indonesia. Kemarin gua nemu komen di Footprints, "Kak, bahas Yayu Basuki dong." Dan jujur, ini salah satu request yang bikin gua mikir kayak, jangan-jangan banyak dari kita yang tahu namanya tapi nggak benar-benar kenal. Apalagi yang baru banget main tenis atau ngikutin tenis di era sekarang, nama Yayu Basuki mungkin cuma lewat. Tapi faktanya, tenis Indonesia pernah ada di titik yang tinggi di level dunia. Oke, halo teman-teman Putrin semuanya, balik lagi di Smash Talk Player Files bersama gua Afdal. Kali ini gua akan bahas salah satu legenda hidup tenis Indonesia yang tidak lain adalah Yayu Basuki. Nama Yayu Basuki udah jadi legenda di dalam dunia tenis Indonesia. Lahir di Yogyakarta pada 30 November 1970, kecintaan Yayu pada tenis dimulai sejak usia 7 tahun. Dengan tekad yang kuat dan dukungan dari keluarga, ia berjuang menapaki jalan yang panjang untuk menuju dunia profesional. Yayu Basuki itu main di WTA Tour. Level dunia, bukan cuma ikut-ikutan, tapi beneran bersaing. Dia pernah nyampe di top 20 dunia. Tahun 1990 menjadi titik awal perjuangannya sebagai atlet tenis profesional. Dan butuh setahun buat dunia mengenalnya. Pada tahun 1991, Yayu berhasil mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang menjuarai turnamen tenis profesional besar ketika ia merebut gelar tunggal di Pattaya, Thailand. Kemenangan ini menjadi langkah yang besar untuk membuka jalan menuju serangkaian prestasinya yang gemilang. Dan yang bikin cerita Yayu Basuki ini menarik adalah dia tuh main di era yang serba terbatas. Fasilitas minim, sport science belum kayak sekarang, dan exposure juga gak segede hari ini. Yayu Basuki tumbuh di era di mana nyaris gak ada role model petenis Indonesia yang main di level dunia. Beda sama sekarang yang bisa nonton ATP atau WTA tiap minggu. Dulu akses itu terbatas banget. Artinya dia nggak punya blueprint. Dia harus percaya sama mimpinya sendiri tanpa bukti bahwa itu mungkin. Tapi justru di kondisi kayak gitu, Yayu bisa sejajar sama pemain-pemain top dunia. Dan menurut gua, di situ kelihatan ini tuh bukan cuma soal teknik, tapi soal mental. Salah satu fase paling berat dalam hidup Yayu adalah saat dia harus meninggalkan rumah dan negara untuk ngejar level tenis yang lebih tinggi. Bayangin, beda budaya, beda bahasa, beda cara latihan, dan jauh dari keluarga. Dan semua itu dijalanin bukan sebagai bintang, tapi sebagai petenis dari negara yang belum dianggap. Yayu pernah cerita di beberapa wawancara sepanjang karirnya bahwa tantangan terbesarnya justru meyakinkan diri sendiri bahwa dia pantas ada di sana. Kalau ngomongin gaya main, Yayu itu tipe pemain yang lengkap banget. Jadi gak cuma nunggu bola di baseline, tapi berani maju ke net, berani ambil resiko. Dan di tenis modern kayak sekarang, gaya ini malah jarang banget kelihatan. Padahal justru ini tipe permainan yang bikin lawan tuh kewalahan atau mungkin gak nyaman. Kemudian prestasi Yayu ini ada di banyak level ya. Gelar WTA, prestasinya di Grand Slam, dan tentu aja kontribusi besarnya buat tenis Indonesia. Nama Yayu Basuki bersinar di turnamen-turnamen besar di dunia. Ia mencapai perempat final di Wimbledon 1997. Prestasi yang menempatkannya di antara pemain yang terbaik di dunia. Di ajang Grand Slam lainnya, Yayu berhasil tembus ke babak keempat Australian Open tahun 1998. Kemudian French Open 1997 dan AS Open di 1997. Prestasi yang luar biasa untuk pemain dari Asia Tenggara. Ranking boleh angka, tapi top 20 di single dan top 10 di ganda itu bukti satu hal. Yayu Basuki adalah pemain yang lengkap. Tapi menurut gua, yang paling penting itu bukan angka atau trofinya. Yang penting adalah fakta bahwa Indonesia pernah punya petenis yang disegani di level dunia. Di balik semua prestasinya, perjalanan Yayu sebenarnya penuh cerita. Di awal karirnya, kondisi finansial sering jadi tantangan. Bahkan, untuk bisa berangkat ke turnamen luar negeri, ia kerap harus menggunakan dana pribadi. Tapi hal itu tak pernah membuatnya mundur. Semangat juangnya tetap menyala lewat kerja keras, disiplin, dan keyakinan pada dirinya sendiri.
Konten ini bukan buat ngebandingin generasi ya. Beda zaman, beda juga tantangannya. Tapi penting buat tahu kalau standar tertinggi tenis Indonesia itu seperti apa. Ini pelajaran yang relevan banget buat anak muda sekarang, bukan cuma atlet. Saat prestasi besar mulai datang, ranking naik, gelar diraih, Yayu dikenal nggak berubah secara sikap, nggak mengejar sensasi, nggak membangun persona berlebihan. Fokusnya tetap latihan, pertandingan, dan performa. Ini yang bikin banyak orang di tenis menghormati dia, bukan cuma sebagai atlet, tapi sebagai pribadi. Yang bikin ceritanya makin kuat, setelah karir profesionalnya selesai, Yayu nggak ninggalin tenis. Dia tetap terlibat, tetap peduli, dan tetap ingin tenis Indonesia berkembang. Bukan karena nostalgia, tapi karena rasa tanggung jawab ke generasi berikutnya. Jadi buat lo yang hari ini baru kenal, atau baru denger ceritanya lebih dalam, sekarang lo tahu kenapa nama ini selalu disebut. Oke, kalau kalian mau kita bahas tokoh tenis Indonesia lainnya, atau mau versi yang lebih spesifik di momen penting di karir Yayu Basuki, tulis saja di kolom komentar. Oke, segitu aja. See you in the next video. Stay messy, stay classy. Peace.